Ya, pembahasan kita selanjutnya adalah smoothing. Smoothing ini kita akan memperbaiki sebuah image ya, agar image-nya itu lebih halus dan juga misalnya ada semacam noise ya di image kita itu bisa kita hilangkan. Nah, untuk melakukan smoothing ini kita bisa menggunakan filtering untuk kernelnya, averaging, dan median. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah simple averaging filter. Ini merupakan salah satu filtering yang paling simple ya. Ya, misalnya kita punya sebuah image ya, terus kita ingin melakukan filtering menggunakan averaging dan kernelnya itu adalah ukurannya 3x3. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini otomatis ya kita kalikan image kita nanti dengan pixel filter ini dengan nilai 1/9. Kenapa 1/9? Karena memang ini jumlahnya kan 9. Jadi otomatis nanti pixel yang akan kita proses ya. Jadi seperti semacam misalnya pixel kita 3x3, nanti image yang pixel yang ada di tengah itu akan kita kalikan ya, akan kita kalikan pixelnya dengan filter ini atau kernel ini. Setelah itu nanti kita akan mendapatkan nilai yang baru untuk pixel tersebut. Ya, otomatis nilainya nanti pasti adalah average ya dari pixel yang kita proses ya setelah kita jumlahkan dengan neighborhood-nya. Oke, untuk detailnya akan seperti ini ya. Misalnya ini kita punya pixel ya, 106, terus neighborhood-nya ada 104, 100, 108, dan seterusnya. Kita akan kalikan, ini original image pixelnya, kita akan terapkan smoothing filter menggunakan averaging. Oke, 1/9 ya. Seperti ini, kita punya kernelnya itu nilai pixelnya 1/9 dari masing-masing kernelnya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai E yang baru. Nah, dengan cara mengalihkan dari tiap pixel yang ada di original image pixel dengan kernelnya. Nah, 1/9 kali 1/9 kali 106, terus 104 dikali 1/9, 100 dikali 1/9, dan seterusnya, terus kita tambahkan. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat ya, ini merupakan 98,333 ini itu merupakan nilai rata-rata dari pixel ini ya, dari original pixelnya ini, dari potongan sebuah pixel dari image kita. Nah, karena image kita gunakan 3x3 untuk filternya, seperti itu. Nah, kenapa kita harus melakukan ini ya? Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, kalau kita ada semacam noise di image kita ya, noise tersebut bisa kita hilangkan dengan cara mereferensikan dari nilai-nilai neighborhood-nya. Oke, jadi misalnya neighborhood-nya nilainya sekian, tiba-tiba dia ada nilai yang beda sendiri ya. Nah, pasti kita bisa curigai nilai tersebut, pixel tersebut merupakan noise. Nah, bisa juga noise, bisa juga enggak. Nah, salah satu cara yang tersimpel ya untuk bisa menghilangkan noise tersebut, nah kita bisa gunakan spatial filtering menggunakan averaging. Nah, seperti ini. Misalnya pixelnya ini 3x3 untuk kernelnya ukurannya. Dan ini akan kita ulangi dari semua pixel ya, mulai dari pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, kalau kita lihat di sini, ini misalnya ada sebuah image ya, image huruf ya. Terus kita lakukan filtering ya. Ini pixelnya ukurannya 500 x 500. Nah, setelah itu kita akan lakukan filtering menggunakan ukuran 3, 5, 9, 15 sama 35. Nah, kalau kita lihat di sini, semakin besar kernelnya ya, semakin besar dimensi dari filternya atau kernelnya, image-nya akan semakin blur, ya kan? Image-nya akan semakin blur. Nah, semakin kecil ya, image-nya tidak jauh beda dengan original image-nya. Nah, blurring itu tujuannya adalah kita akan menghilangkan noise-nya. Noise itu bisa dihilangkan atau bisa disamarkan menggunakan teknik smoothing, seperti itu. Nah, kita bisa juga mencoba-coba yang lain ya. Misalnya kernelnya ini saya ubah nilainya, bukan 1/9, tapi diubah dengan 1/16, 2/16, 1/16, dan seterusnya. Tapi kalau kita jumlahkan ini nilainya semua, tetap nilainya kan 1. 1/16 tambah 2/16 tambah 1/16, kalau kita jumlahkan semua nilainya 1. Sama. Kalau tadi 1/9 semua, kita jumlahkan juga nilainya 1. Nah, ini ada salah satu modifikasi kalau kita menggunakan weighted smoothing filter. Nah, kita bisa ubah nilainya filternya ini. Ya, ini bisa kita coba-coba nanti di code Python-nya. Nah, tapi kita nanti akan coba ya, kita tidak akan mencoba semua tekniknya karena memang butuh waktu yang lama. Kita akan coba beberapa teknik saja dulu yang mudah, yang simple. Untuk yang lebih kompleksnya itu sangat lengkap kalau nanti kalian semua bisa lihat di documentation Python ya sama OpenCV itu lengkap semua. Nah, kalau kita jelaskan satu persatu ya, kita harusnya kan juga eksplorasi sendiri ya. Nanti kalian juga perlu eksplorasi sendiri, terus mencoba-coba sendiri, dan pengalaman kalau mencoba sendiri itu akan lebih teringat daripada kita
follow dari atau ikuti slide yang ada di PPT ini. Oke. Ini ada beberapa contoh, misalnya kita punya image ya dengan noise ya. Ini image PCB ya, komponen elektronik. Nah, entah kenapa ada noise-nya, entah karena kameranya jelek atau kameranya itu ada masalah sehingga ada noise-nya di sini. Nah, terus kita akan coba menggunakan averaging filter. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya sudah lumayan noise-nya itu hilang ya. Tapi sebenarnya ada lagi ya, kalau kita menggunakan median filter ya, di samping averaging filter kita juga punya median filter. Median filter itu kita akan ambil nilai tengahnya. Oke, kalau median filter ini ya kita tidak perlu melakukan pengalian ya dengan kernelnya karena kita cukup mencari nilai tengahnya saja. Tapi kalau kita menggunakan median filter ini kita perlu mengurutkan. Kita perlu mengurutkan nilai pixelnya itu dari yang rendah sampai tinggi. Karena kalau kita mau mencari nilai tengah, ya kita harus tahu dulu, kita harus sorting dulu nilai pixelnya dari yang kecil sampai tertinggi. Otomatis proses yang kita lakukan akan lebih lama karena proses komputasinya juga akan semakin lama. Ada proses untuk mengurutkan pixelnya terlebih dahulu. Oke, tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya berdasarkan beberapa riset sebelumnya, kalau kita menggunakan median filter itu lebih efektif untuk menghilangkan noise ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya noise-nya bisa hilang hampir 100% ya. Kalau kita lihat dari sini hasilnya. Ya, memang terkadang median filter itu bekerja lebih baik daripada yang averaging filter. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya kita punya, ya pixelnya ini sudah saya dari 2 dimensi, kita coba levelkan ya. Kita coba jadikan 1 dimensi ya. Terus ini pixelnya anggap saja berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ya, anggap saja ini ada pixel ya. Terus kita urutkan, kita jadikan 1 dimensi. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat edge-nya yang mana. Nah, edge-nya itu 1 sama 2. Kenapa kok edge-nya 1 sama 2? Edge itu kan nilai batas ya, kayak semacam garis misalnya untuk memisahkan dua buah objek. Nah, edge itu bisa kita deteksi sebenarnya. Kalau perubahannya itu terlalu signifikan, misalnya 1 terus jadi 2. Ya, ini otomatis nilai pixelnya kan berbeda. Gambarnya juga beda. Nah, bisa kita lihat di sini mungkin itu bisa berupa edge ya. Tapi ada juga edge itu bisa juga semacam kayak noise ya. Kalau noise itu dia nilainya beda sendiri. 1, 3, 1. Habis 1 terus 3 terus 1 lagi. Kalau di sini kan sebenarnya 1, 2, 2, 2, 2 kan ya. Jadi ini objek yang beda. Ini objek 1, ini objek 2. Tapi kalau noise ini dia nilainya beda sendiri. 1 pixel saja mungkin nilainya atau beberapa pixel. Nah, ini ada berbagai macam contoh noise nanti ya kita lihat. Nah, misalnya kayak gini, ada noise ya. Ini original image-nya kayak gini, terus setelah ditangkap oleh kamera, terus ada noise di sini. Nah, nilai 3 yang warna merah ini itu merupakan noise-nya. Nah, kita akan coba lakukan median filter dengan nilai N-nya itu 3. Nah, nilai N-nya 3, ya kita mulai dari sini ya. 1, 3, 1. Kita mulai dari yang tengah ini. Ini yang anggap saja ini yang kita menggunakan salah satu metode filtering yang tidak mempertimbangkan pixel yang paling pojok. Jadi langsung kita mulai dari yang tengah saja karena ukurannya adalah N-nya 3. Nah, ini 1, 3, 1, 1, 3, 1. Kalau kita urutkan kan jadi 1, 1, 3. Nah, kita ambil nilai tengahnya. Jadinya kan 1. Tetap 1 kan. Nah, nilai 1 ini ya sama. Ini nilai satunya misalnya kita geser ke kanan jadi sekian ya. Nah, nilainya sekian yang akan kita filter. 1, 1, 3 lagi ya nilainya 1 juga. Nah, terus kita geser lagi ke sini. Di sini 1 ya. Terus kita geser lagi 1 dan seterusnya sampai dengan nilai ke ini, yang nilai 3 ini. Nah, nilai 3 ini kita filtering ya. Dia kan ini batasannya 2, 3, 2. Terus kita urutkan jadi 2, 2, 3. Nilainya jadi 2. Terus nilai ini seterusnya ya dan seterusnya nanti nilainya juga noise-nya ini akan hilang seperti itu. Nah, ini nggak saja kita tidak memperhitungkan yang nilai pixel yang pojok ya. Ini hanya contoh yang simpel saja. Nah, kalau kita lihat dari contoh yang simpel ini, kita bisa simpulkan bahwa dengan menggunakan median filter, kita bisa mendapatkan image ya, original image-nya itu dengan lebih baik. Nah, original image yang sudah tercampur dengan noise itu bisa kita dapatkan kembali menggunakan median filter. Dan memang terkadang median filter itu bisa bekerja lebih baik daripada averaging filter. Nah, kalau kita menggunakan averaging filter ya udah kita coba aja 1, 3, 1, kita cari rata-ratanya jadi 1,7. Terus 3, 1, 1, 1,7. Nah, terus terusnya. Padahal nanti bisa juga nanti hasil dari averaging filternya image-nya berbeda dengan original image-nya. Ya kan, yang mulai dari yang semula 1 menjadi 1,7. 1 jadi 1,7. Ya, nilainya kan sudah berubah ya.
Walaupun memang noise-nya juga hilang sih, cuman ya ada tidak sebersih menggunakan median filter. Oke, nanti kita akan coba ya di image Python-nya, kita akan coba dengan image yang lain, terus kita coba bandingkan antara averaging filter sama median filternya. Nah, ini untuk teknik jika misal pixel yang kita proses itu berada di pojok ya. Nah, misalnya kalau gini seperti apa ya? Kalau kita menggunakan 3x3 nanti seperti ini kan. Kalau kita menggunakan 5x5 ya nanti seperti ini ada missing pixelnya ya. Pixel ini dihitung seperti apa ya? Pixel ini kita pertimbangkan sebagai apa? Nah, kalau di tengah ini nggak masalah, tapi kalau di pojok ini gimana caranya? Nah, ini ada beberapa teknik. Kita bisa menggunakan omit missing pixel. Nah, kita tidak, ya anggap saja kita tidak hiraukan. Ini kita tidak pertimbangkan ya, pixel ini tidak kita proses ya. Jadi neighborhood-nya hanya ini saja. Misalnya E ini ya neighbor-nya ini ya saja. Terus kalau ini ya ini saja. Kalau ini ya cuman ini saja dan seterusnya. Kalau kita menggunakan teknik omit missing pixel. Kalau pad the image ya, pad the image ini kita bisa gunakan nilai 0 atau nilai 1 atau nilai 0 atau nilai 255. Pixelnya ini kita hitamkan semua atau kita putihkan semua. Nah, apa yang harus kita pilih tergantung dari case study-nya. Nah, beberapa teknik ini mungkin bekerja lebih baik untuk bisa memperbaiki image dengan kriteria tertentu. Nah, itu butuh kita lakukan riset di sini kira-kira yang terbaik itu yang mana tergantung case study-nya. Ada juga replicate border pixel. Kalau replicate border pixel itu semacam kayak mirror ya. Jadi pixel-pixel yang di pojok ini kita nilainya kita mirroring ya. Misalnya nilai E ini ya nanti ini jadi nilainya mirror dari nilai ini ya, neighborhood ini. Nah, misalnya ini A B C D E F, nah, nilai D ini itu sama dengan nilai F. Kita mirroring. Oke. Dan juga allow pixel wrap around the image ya. Kalau allow pixel wrap around the image ini ya kita tidak lakukan pemrosesan untuk pixel ini. Jadi yang kita proses itu hanya yang wrap-nya saja. Jadi nilai-nilai pixel yang misalnya kita lakukan filtering ya, itu tidak sampai dengan keluar image-nya, tidak sampai batasan image yang terluar ini. Jadi ya ini nggak kita proses, yang kita proses mungkin yang ini. Nilai pixel. Ya, kita lihat bedanya, misalnya kita punya original image seperti ini, kalau kita menggunakan filtering padding ya, nah nilai-nilai di sini kita kasih nilai 0. Nah, nilai 0 itu pasti nilainya 0 kan ya. Itu jadinya image-nya kayak gini. Kalau kita menggunakan replicate edge pixel, ya, kita kayak mirroring tadi itu hasilnya kayak gini. Kalau menggunakan wrap around edge pixel nilainya kayak gini hasilnya. Nah, ini sebenarnya tergantung sih mana yang mau kita pilih. Oke, dan juga ini ada correlation and convolution ya. Yang kita bahas sebelumnya itu masuk correlation. Jadi kita kalikan image yang asli ya, original image-nya kita kalikan dengan filter, terus kita tambahkan nilainya. Nah, untuk pixel yang kita proses, itu kita sebut sebagai correlation. Ada juga convolution. Convolution ini kebalikan dari correlation. Jadi filternya ini ya, kita balik nilainya. Nah, jadi kayak semacam kita balik 180 derajat ya, terus baru kita kalikan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, A tidak dikalikan dengan R lagi, tapi A dikalikan dengan Z. B dikalikan dengan Y. Nah, C dikalikan dengan X. Ya. Nah, jadi ini filternya kita balik dulu 180 derajat, terus baru kita kalikan. Kita proses filteringnya. Seperti itu. Oke, kita coba langsung saja implementasi di Python ya, seperti apa. Kita mulai dari yang simple dulu ya, averaging dulu. Ini saya kasih judul dulu di sini. Ini misalnya saya kasih judul dengan basic spatial filtering. Oke, terus ini karena basis spatial filtering itu ada dua teknik ya, smoothing sama sharpening. Yang kita bahas itu yang smoothing dulu ya, menggunakan median filter sama averaging filter. Ini saya kasih smoothing. Oke, terus oke. Nah ini seperti biasa saya import beberapa library terlebih dahulu ya. Yang sering kita lakukan ya, mungkin kita perlu import NumPy. Terus kita import CV2 ya.
Kita import juga matplotlib untuk menampilkan image-nya. Nah, ini library yang wajib ya kita lakukan, ya kita ketikkan ya di awal mestinya. Oke, terus seperti biasa saya definisikan variabel untuk direktorinya ya. Nah, ini di drive. Jangan lupa nanti di mounting dulu kalau belum di mount. Collab notebooks data. Jangan lupa juga ini ada beberapa image baru ya dari Google Drive ya. Kalian download lagi di Google Classroom yang terbaru datanya, terus diupload ulang lagi di Google Colab-nya. Nah, ini ada beberapa image yang baru soalnya. Nah, seperti biasa saya baca CV itu dari Emrit. Saya baca untuk salah satu image saya ya, misalnya image yang mau saya baca adalah coins ya, coins.jpg. Oke. Terus seperti biasa image ini saya ubah dulu ya dari BGR ke gray ya langsung ya. Nah, ini karena kalau kita menggunakan OpenCV pasti image-nya jadi BGR. Nah, kita perlu ubah dulu ke gray langsung. Ya, kalau mau diubah ke RGB juga nggak apa-apa sih. Tapi memang image-nya ini kita butuhkan cukup yang gray saja. Nah, sehingga kita tidak perlu untuk convert ke RGB ya. Ini terus ya kita tampilkan dulu seperti apa. Image sama dengan gray. Oke, saya coba mount dulu ya Google Drive-nya. Ini belum di mount. Oke, saya coba run lagi. Nah, oke ini gambarnya ya. Ini seperti ini. Nah, ini saya coba lakukan averaging ya, averaging filter atau min filter. Oke, ini mungkin saya tambahkan lagi di sini. Saya tambahkan teks lagi. Yang pertama ini adalah untuk averaging atau min filter ya. Oke. Oke, terus saya coba lakukan min filter ini ya. Ini sudah saya show. Terus langkah selanjutnya saya coba lakukan filtering menggunakan averaging atau min filter. Nah, ini misalnya saya satu variabel baru lagi dengan nama misalnya img blur misalnya kayak gini. Nah, itu saya lakukan langsung panggil saja metode dari OpenCV yaitu CV itu udah blur. Nah, ini dia butuh parameter image dan ukuran filternya. Nah, ini anggap saja saya gunakan ukuran filternya itu 5x5 ya. Nah, ini harus angkanya harus ganjil. Nah, ini saya tampilkan seperti biasa pakai subplot ya. Nah, fix size-nya saya atur misalnya 10x10. Setelah itu saya coba subplot biar bisa ditampilkan berdampingan yang menggunakan ya ini satu baris dan dua kolom. Untuk image yang pertama ini merupakan image originalnya di IMSO, terus IMG sama dengan gray seperti biasa. Terus saya kasih title-nya misalnya original image yang original yang atas ini tadi. Oke, sedangkan untuk yang hasil filteringnya IMG blur ini saya copy paste saja biar cepat. Ini saya ganti saja, langsung indeksnya 2, terus ini ganti IMG blur, title-nya diganti image ya, blur image gitu aja. Ya karena kalau kita menggunakan filtering averaging itu pasti gambarnya akan lebih ngeblur ya. Nanti kita akan coba dengan beberapa parameter yang berbeda. Oke, kalau kita lihat ya di sini lebih ngeblur ya gambarnya.
Ya, mungkin seperti ini lebih terlihat. Oke. Nah, ini misalnya nilainya saya ubah jadi 7x7 ya. Tinggal perlu lagi harusnya nilainya apa gambarnya. Oke ya, seperti itu. Oke, yang kedua ini saya coba lagi menggunakan median filter ya. Nah, kalau pakai median filter seperti apa? Ya, median filter ini lebih cocok untuk menghilangkan noise ya. Saya coba nanti akan coba import gambar yang baru ya. Gambar yang ada noise-nya. Kalau kita lihat di sini koin ini nggak ada noise-nya nilai apa gambarnya nggak ada noise-nya. Nah, ini saya coba add lagi teks ya di sini, terus saya coba tambahkan misalnya namanya median filter ya. Terus saya coba ambil salah satu gambar namanya itu Astro Noisy ya. Ini gambar wajah dari astronot tapi ada noise-nya di sana. Nah, ini gambarnya bisa nanti di-download di ULS di Google Classroom di folder data ya. Nah, ini di sini di nama filenya itu Astro Noisy JPG. Ya, setelah itu ya seperti biasa diubah ke dalam bentuk C dulu. .cvt color ya, dengan parameter Astro Noisy, dan parameter yang satunya adalah untuk convertnya cv2.color bgr to gray. Oke, setelah itu saya definisikan untuk ya misalnya Astro Median ya. Saya coba gunakan Astro Median di sini. Astro Median ini merupakan gambar astro yang sudah saya coba hilangkan noise. Nah, Astro Median ini bisa kita gunakan library dari OpenCV yaitu cv2.median blur ya, median blur. Terus dengan parameter Astro Noisy, gambar yang ada noise-nya. Astro Noisy sama ini ya, ini ukuran kernelnya misalnya 3 ya. Seperti ini. Oke, seperti biasa saya coba subplot ya, plt.subplot. Misalnya ukurannya sama 10x10 pick size sama dengan 10,10. Terus ya, saya punya dua gambar nanti. Gambar yang pertama itu gambar Astro Noisy originalnya, gambar yang kedua Astro yang sudah saya coba lakukan median filter. Nah, ini sama seperti biasa plt.subplot 1,2,1 untuk image yang pertama, terus saya coba show plt.show ya, dengan gambar yang pertama itu Astro Noisy ya, terus simap sama dengan gray. Saya kasih title original image ya, atau saya kasih title saja Astro Noisy. Terus saya copy langsung saja untuk menampilkan median filter. Nah, ini untuk index yang kedua saya ganti dengan Astro Median. Oke, terus si mapnya saya ubah ke gray ya, Astro Median. Oke, kita coba dulu. Oh, ini CV itu kurang titik ya, CV itu color BCR to gray. Nah, ini oh, ini nggak pakai S, sorry, harusnya nggak pakai S di sini, subplot ya. Apalagi ini, oh ini title bukan EMSO. Oke, nah kita lihat ya lumayan menghilangkan noise ya di sini ya untuk Astro Median ini. Nah, misalnya saya coba tambahkan satu lagi ya, Astro Min misalnya, saya menggunakan median blur nanti ya. Sorry, untuk menggunakan blur saja, jadi pakai min ya, cv2.blur dengan parameter Astro Noisy sama misalnya kernelnya 3x3 sama guys. Nah, oke. Terus ini saya coba copy yang upload sebelumnya. Sini kita coba bandingkan hasil dari median sama blur itu lebih bagus mana. Apakah terlihat
untuk gambar yang kecil ya. Ini saya ganti kolomnya jadi 3. Ya, terus untuk indeks yang terakhir ini 3. Ini astro min pakai averaging atau min filter ya. Oke, ini saya ganti dengan astro min. Ya, kita lihat coba. Ya, saya coba besarkan. Kalau kita lihat memang kalau dari jauh nggak kelihatan beda ya, tapi kalau kita coba besarkan, di sini kelihatan bedanya. Ya, dengan nilai kernel yang sama 3,3 ya, nah, astro median ini lebih baik ya untuk bisa menghilangkan noise dari original image yang dibandingkan dengan astro min. Seperti itu.